Halo semua para netizen yang sudah tidak sabar melihat review hasil pertandingan daripada GM Iren Sukandar dengan Dewa Kipas Padadang. Kembali lagi dengan saya Borat Channel, menemani Anda untuk memberikan sebuah reaksi dari sebuah video yang baru saja telah selesai dilaksanakan di channelnya Om Deddy Corbuzier. Ya, video yang mana bukan sebuah pembuktian siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang curang, siapa yang tidak. Enggak. Dari pemain sudah enggak sesuai lagi kan dari kasusnya Pak Dadang ini, karena Pak Dadang ini sebelumnya bermain dengan Grandmaster ya, Grandmaster Internasional Levi ya, atau dengan sebutan akun di chess.com itu adalah Gotham Chess. So, bukan tentang siapa menang atau kalah, tetapi tentang indahnya permainan catur ya. Itu yang akan kita bahas dalam video reaksi kali ini. Tapi sebelum kita memulai reaksi videonya, saya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya jikalau ulasan saya di video reaksi sebelumnya ada kata-kata kalimat yang membuat mendiskreditkan seseorang atau kelompok ya. Itu gak lain gak hal adalah sebuah kesalahan saya, yang mana letak root cause kesalahannya kurang menggali lebih dalam berita dan menganalisanya. Seperti yang saya katakan, dilihat dari penjelasan Iren kemarin, memang data ya, based on data. Setelah saya kulik kembali setelah membuat reaksi video, dan saya menemukan sebuah video yang mana si Gotham Chess itu memberikan penjelasan based on data juga. So di situ saya mempunyai pemikiran, oh my god, this is my mistake. Saya mengeluarkan kata-kata yang mendiskreditkan orang. Ya, jadi saya mohon maaf atas semuanya itu. Terlebih mungkin khusus kepada Gotham Chess ya, yang dalam hati ini karena Anda mengeluarkan kata-kata cheater atau cheating, curang gitu ya, langsung menumbuhkan rasa ketidaksukaan. Ya inilah media teman-teman ya. Media ini bisa digunakan buat apa saja, baik itu berupa negatif, baik maupun itu nanti positif. Jadi tergantung kita cara menanggapinya. Saya sudah merasakannya, saya sudah mengalaminya, walaupun saya baru lahir di dunia per-YouTubean ini. Ya, secara ofisial saya mohon maaf yang sebesar-besarnya perihal jikalau ada yang tersakiti di dalam setiap kata demi kata yang saya lontarkan di video reaksi sebelumnya. Tetapi sebenarnya untuk video reaksi kali ini bukan berbicara masa lalu. Dan untuk reaksi video kali ini kita hanya cukup membahas berbicara tentang hasil pertandingan persahabatan antara Dewa Kipas Padadang dengan melawan Grandmaster Iren Sukandar. Ini merupakan sebuah big match. Kenapa saya katakan ini adalah big match? Karena dalam 1 tahun terakhir belum ada dilakukan permainan catur offline. Yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa tahun di dalam internal, di dalam ruang lingkup Indonesia, saya pikir sih sudah akhir kali ya badmintonnya, belum pernah ada yang memberikan support hadiah sebesar di sini. Anda mau tahu? Anda penasaran? Ya, silakan mengikuti video reaksi yang saya buatkan ini. Tapi satu kalimat terakhir sebagai pembukaan dari saya, bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang indahnya permainan catur harus kita bangkitkan di Indonesia ini. Stay tune dengan saya. Nah teman-teman, ini adalah pertandingan pertama dari 4 kali pertandingan yang akan dilangsungkan di live pertandingan channelnya Om Deddy Corbuzier ini. Jadi saya akan memberikan reaksi ya sebagai pembukaan di awal ya. Jadi ini adalah susunan yang diberikan antara kedua belah pihak pemain catur. Jadi dari GM ini bukan general manager atau general marketing teman-teman, tapi Grandmaster Iren Sukandar ya.
dari sini sudah tampak dia mengekspos semua bidak caturnya, gajah, kuda dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saat menyerang akan memudahkan Iren terhadap yang hitam. Oke, jadi saya nggak ada bela siapa-siapa di sini. Saya hanya melihat kondisi papan catur ini aja. Saya nggak pemain catur yang pintar, enggak, tapi biasalah komentator dari sudut pandang penonton itu pasti bisa melihat strategi peperangan. Oke, baik, sedangkan yang hitam ini punyanya Pak Dadang ini mau ngapain dia nih ya? Kenapa terlalu cepat terbuka sistemnya dia? Oke, let's watch more ya, supaya kita bisa menggali lebih dalam. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, otomatis kalau menyerang kita harus bertahan dulu. Nah, ternyata yang hitam dikatakan bertahan. Pantasan kok susunannya seperti itu ya. Nah, tapi ya kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Iya, yang putih ini kayak mau merongrong gitu, kayak mau merongrong. Coba bertahan ya. Nah, benar kan? Master Susanto mengatakan Pak Dadang ini kayaknya dia lebih defense ya. Sedangkan Bu Iren ini yang Grandmaster ini mau siap merongrong pertahanan musuh. Hati-hati kamu Bapak Dadang dong. Bertahan dulu. Iya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan ini apakah Pak Dadang bisa mengontrol atau tidak? Bisa otomatis lah, karena dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau ambil seperti tadi mau mencegah. Nah, poin pertama, lanjutan daripada saya sebelumnya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan bukan menyalahkan kalau misalnya pada kalau misalnya si Gur salah gitu loh. Sebenarnya saya ingin menyampaikan apalah kondisi sebuah permainan, apapun itu, kalau menang apapun kondisinya gitu ya kan. Biarlah yang mempunyai lapak ya, kalau terkait masalah gua cas sama Dadang berarti chess.com kan, lapaknya chess.com. Biarlah yang punya lapak yang menganalisa dan memutuskannya ya kan. Tapi yang menjadi perhatian saya, yang sangat disayangkan, yang memicu kompor-kompor yang ada di negeri tercinta ini adalah kata-kata curang. Oke lah, mungkin dia curang, tapi nggak sampai merugikan pihak yang dikatain curang. Itu sih poinnya. Lebih kepada jauh-jauh lah dari kata-kata negatif, intinya begitu, ya kan? Seperti itu. Apa gunanya? Coba kita lanjut di sini ya. Kita lanjut. Kadang-kadang memang ngelantur, luar dari konteks pada saat saya berbicara. Tapi nggak apa-apa, berhubungan. F5, F1, F2 nggak ada di sini nampak F-nya. 1, 2, 3, 4, 5 nya pun nggak nampak. Dari mana saya bisa melihat dari sebagai orang awam? Lihat teman-teman. Blunder yang pertama. Pak Dadang, kita coba ulang ya. Nah, sini. Kita lanjutkan. Sini. Coba. Ya, di sini dilakukan langkah F5 nih Kak Santo. Coba. Tep. Aktif ya langkahnya. Kenapa dilangkahkan itu ke sana? Nyok. Aduh. Blunder pertama terjadi. Kenapa kamu langkahkan ke sana? Penonton selalu lebih hebat daripada pemain. Nah, ini dia kesalahannya di babak pertama, di permainan pertama teman-teman. Ya, jadi akibat dari blunder ini dia kalah. Nggak usah, saya pikir tidak usah ya kita putar durasinya sampai habis babak pertama, karena saya hanya sekedar menunjukkan keblunderan daripada Pak Dadang ini yang membuat setelah dari sini ya dia akan menerima kekalahan. Tapi sebenarnya kekalahannya nggak sampai sekamat dia perasaan nyerah gitu, karena memang udah terpotong sih. Oke. Ya, kita akan lanjut ke babak kedua. Pak Dadang dan yang hitam dipegang oleh
Grandmaster Ibu Iren Skandar. Kita coba mainkan dulu ya. Saya akan memberikan reaksi kalau ada apa-apa. Lihat, Pak Dadang selalu memajukan kudanya itu ya. Ya, dia dengan ambil posisional juga. Arah ke dia di situ. Kita lihat langkah Pak Dadang. Iya, etika. Jadi mungkin kita udah terlihat dari awal memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Nah, itu dia posisional. Jadi Pak Dadang ini ternyata tipikal pemain caturnya itu ya begitu saja. Babak pertama juga tadi posisional, babak kedua posisional. Nggak tahu deh nanti kalau babak berikutnya ya. Dia lebih ke arah gimana ya? Kalau semacam prosedur itu 1, 2, 3 bertahap, sequential. Jadi dia lebih teoritikal, prosedural. Untuk permainan catur itu nggak gitu. Karena kan caturnya berperang gitu, antara kedua belah pihak. Yang kita tuangkan perang ke dalam bentuk permainan catur gitu. Jadi kalau kita mengikuti prosedural, kayak semacam orang yang punya karakter teoritis gitu ya, teoritikal based on prosedural. Karena di lapangan kalau kita berbicara menghadapi dunia nyata, kadang-kadang yang di buku itu tidak sepenuhnya 100% berguna atau terpakai 100%. Seperti itu ya. Jadi itu demikian juga dengan ini kan perang nih, putih lawan hitam. Kalau kita based on buku ya nanti begini dulu, jalannya ke kiri, kudanya baru melangkah, keburu mati didor kita sama musuh kita. Nah itu dia yang mungkin karena Pak Dadang ini otodidak kali ya. Tapi so far dia sangat bagus kok mainnya, saya suka. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau Betul kan? kita lihat di sini. Defense Jadi dari yang dia. partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening Sama. ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti Posisional. itu. Sama, Ya. iya. Nggak langsung menyerang. Oke, jadi gitu ya. Pak Dadang itu diklaim posisional tipikal permainannya. Kita mungkin lanjut ke mana dia blunder lagi itu ya. Coba Ikat gitu ya pionnya, Iya. ikatan. coba kita lihat di sini. Mungkin di sini kalau Kesanto jalan apa nih? Ya kalau mungkin bisa saya kali D4. Saya kali D4, kali D4 gajah A8. Nah, coba kuda E4 juga. Kuda E4. Ya bisa ada pilihan kuda E4. Kalau saya orang awam melihat posisi ini, ya pertahanan dari Pak Dadang ini luar biasa. Kalau saya lihat, ini pernah saya coba mainkan. Ya, sekali lagi saya bukan pemain catur yang pintar, tapi sedikit tahu saja menjalankan bidak-bidak catur itu. Oke. Ya, potensially di sini masih Pak Dadang sih yang kuat sebenarnya. Menurut aku. Let's see. Apakah dia ada blunder atau tidak nggak tahu. Karena kalau sudah blunder, wah bahaya teman-teman. Bagus ya Kesanto ya. Nah, Jadi masalah buat putih cuman gajah satu di C1 itu. Semua perwira semua oke, seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di F3. Kecuali gajah yang tetap menulis setelah menulis gajah di C1. Belum jalan ya. ya. Seperti yang dibilangkan Grandmaster Susanto, dia udah hebat nih di baris kedua sampai ke depan. Tapi perwira tempurnya banyak masih yang ditidurkan gitu. Gak tahu deh pola permainan pada ini ya, based on buku kali ya. Mungkin. tapi kalau Sang Putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana? Lebih membantu serangan putih. Karena nggak begitu cukup main. Dia mau coba gajah B2. Nah, ini Coba bagus nih. mengeluarkan gajahnya. Bagus nih di sini nih. Dia mencoba mengeluarkan gajahnya, ya kan? Supaya apa? Supaya ada penyerangan dan proteksi yang lebih baik terhadap pion-pion atau bidak-bidak catur lainnya. Saya pikir kita coba melangkah di mana dia blunder ya.
Nah ini nih, di sini nih, Tapi nanti ada sekat tuh Pak Dadang. di sini nih, ya, di sini nih, yang perlu diwaspadai Pak Dadang sebenarnya. Karena pion hitam, nampak nggak ya kursor saya? Mohon maaf kalau nggak nampak. Pion hitam yang dekat ke arah kamera saya ini mencoba mengusir kuda putih nih, ya kan? Supaya bisa masuklah istilahnya para pejuang-pejuang warna hitam, istilahnya gitu. Cuman nggak tahu nih kenapa Pak Dadang berpikiran apa gitu ya, sehingga dia melakukan hal yang fatal yang kedua kalinya. Raja G1 lagi. Oh, Raja G1 ya. Kalau KH1 kalah ya Kak ya? Iya, udah terbukti pada ada menang kan, udah. Karena ini Karena tidak waktu ada itu- pilihan, tidak ada pilihan sebenarnya. Pak Dadang lebih berpikir bagaimana caranya pertahanan tetap di situ. Jadi dia berusaha mencari solusi lain. Padahal nggak ada cara lain, yaitu yang sedang melakukan pertahanan itulah yang seharusnya melangkah gitu loh. Oke. Jangan Buang waktu kalau di satu. takut keluar kata-kata Karena yang lain. kalau misalkan di sini putih mengatakan gajah kali kuda di Iya, empat, dia akan kita tinggal makan dan jadi double attack ya. That's it, right. Atau mungkin ya memang harusnya dia mencoba mikir saya kali dia saya kali D5. Oh, jadi ngancam kuda yang di empat. Oke. Apa yang dilakukan? Iya. Tinggal dimakan aja ya pakai tangannya. Nah ini dia. Aduh, sayang Pak. Aduh. Sayang banget. Tapi saya penasaran apa yang akan dia lakukan setelahnya. apa dia nanti F2 putri G3 Raja G1 beda melihat. Dan di sini malah menguntungkan hitam bukan sih Kak? Menguntungkan hitam Karena karena- membuka diagonal peta hitam Ya itu. udah sudah setelah pion tadi kan udah buang pion satu. Otomatis kan udah kelar satu pion. Nah. Aduh, jadi main. Apa yang terjadi setelah itu kita lihat. Dan membuka diagonal hitam buat gajah-gajah gitu ya. Nak, kenapa mundur? F2 terlambat. Oh, gajah dulu Kak urutannya. Ya sekarang Raja D6 karena dia mau tujuannya putri G3. Ancaman Aduh, hati di H2 ya. mundur. Kalau nggak mundur aja kan ya Kak ya. Bunda. Karena kayak ngongkosin gitu. Coba kita akan lihat ya, kita percepat ya. Hmm. Nah, malah udah kalah lagi, selesai. Karena memang posisinya bahaya nih. Pak Dadang sudah menyerah lagi nih. Hmm. Dead. Posisinya udah nggak memungkinkan. Padahal sudah menyerah ya. Iya, karena di posisi ini sudah memang udah selain kalah satu perwira, satu gajah, udah mengangkat tinggi. Akan kalah benteng juga. Akan dicomoti satu persatu perwira-perwira warna putih itu. Ya, yang pada akhirnya memang si putih kalah gitu. Intinya di situ. Pada ada kau yang akan menang. Oke, it's okay. Kembali lagi. Saya tarik kata-kata saya. Bukan berbicara siapa yang menang, tapi emang jauh di lubuk hati. Pengen lihat Pak Dadang menang. Oke, buang itu jauh-jauh. Oke, ini pertandingan yang ketiga Pak Dadang melawan Grandmaster Iran. Sepertinya sudah diekspos semua itu menteri perwira-perwira bidak caturnya yang warna hitam. Bagus. Kita lihat ya dari susunan setiap masing-masing bidak catur ini sangat luar biasa. Dan lihat nih si Grandmaster Iran nih, Ibu Iran, dia berpose seperti ini itu merupakan sebuah kebiasaan dia atau memang karena melawan Pak Dadang. Oleh karena Pak Dadang ini boleh juga nih main catur gitu, andai kan Pak di dalam.
Atau jangan-jangan dia berpikir kenapa main catur tua Bangka. Bullshit. Nah itu nonton semua omong kosong. Ya, benteng E1 kali ya namanya. Oh, langsung dimakan. Jadi sama-sama punya pattern buat Nah itu dia ya teman-teman. Lanjutan daripada pertarungan antara Iren sama apa namanya Pak Dadang. gayanya masing-masing ya. Ada budaya tujuh. Gunakan posisinya ya Mas Anta. Oke guys, sudah selesai ya review reaksi video kita yang sudah kita lakukan dari pertandingan persahabatan Dewa Kipas AKA Dadang Subur ya. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Melawan GM Grandmaster Iren Sukandar. Iren Sukandar terkenal dengan keprofesionalismeannya dalam permainan catur. Terbukti dia adalah juara satu wanita pemain catur dan sudah mendapatkan gelar Grandmaster. Dewa Kipas adalah seorang dewa kipas turun dari gunung. Mohon izin Pak Dadang, itu semua adalah joke, saya tidak ada niat untuk yang ke arah negatif. Oke, supaya Anda semuanya terhibur dari apa yang saya sajikan di hadapan Anda. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mempertegas, bukan tentang siapa menang 200 juta, siapa kalah 100 juta. Ya, yang pertama bukan menang kalah, yang kedua bukan soal duit yang ingin kita tonton. Makanya saya buat di sini tulisan big match. Big match itu merupakan sebuah dorongan buat kita semua masyarakat Indonesia khususnya untuk menaikkan taraf percaturan di Indonesia. Sekian dari saya. Selamat menikmati video reaksi berikutnya. Apapun jenisnya, safety talk show dan lain sebagainya, termasuk entertain video, akan saya berikan kata-kata indah. Hahaha. Bye bye.